Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk mulai hadir dalam ibadah raya kedua. Dan kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap sehat dan bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai acara ibadah kita dan saya persilakan seluruh jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku.
Mari kita berdoa. Hari ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk menghampiri tahta suci-Mu, beribadah kepada Tuhan dalam kesempatan hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyertai di dalam ibadah kami pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mengangkat pujian kita lagi dari NKI 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih. Firman Tuhan dari Alkitab nomor 2 Korintus pasal 12. Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca silih berganti. Wanita terlebih dahulu ayat yang ke-7, pria ayat yang ke-8, demikian sampai ayat yang ke-7. Seluruh wanita ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Terima kasih. Kita akan menyanyi lagi dari pujian berjudul Allah Sumber Kuatku. Silakan jemaat berdiri. Hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan kita hanya daripada Allah saja. Diberikan
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kekal, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan bersuka cita atas pertolongan dan kebaikan dan lawatan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Suatu kesempatan yang baik untuk kami dapat datang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan sebentar ini Tuhan kami mau belajar dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami meyakini dan percaya dan meletakkan diri kami secara pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Sehingga biarlah hati, pikiran kami, mata kami, telinga kami terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema kekuatan, iman percaya kami semakin dibangun di dalam Tuhan. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk kita merenungkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan April ini kita memiliki tema besar yaitu kekuatan Allah. Di minggu pertama kita sudah mempelajari berkaitan dengan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kita masuk di minggu kedua dengan tema yang tertampil di slide. Kita baca bersama-sama temanya dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ini tema yang kita akan pelajari bersama dari pagi sampai malam. Kekuatan Allah nyata dalam kelemahan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan Allah itu bisa nyata dalam kelemahan? Sesuai dengan pembacaan yang kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, saya akan mengulang kembali pembacaan bagi kita. Di ayat 7 sampai ke 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi tema kita hari ini sekali lagi bahwa kekuatan Allah nyata dalam kelemahan. Apa yang dapat kita pelajari berkaitan dengan bagian ini? Kita melihat dulu introduction-nya berkaitan dengan paradok ilahi dalam kelemahan. Nah, paradok ini Bapak Ibu pernyataan yang seolah-olah itu bertentangan dengan kebenaran atau pendapat umum. Dimana kalau kita melihat Bapak Ibu, dunia itu memuja yang namanya kekuatan, kecakapan, bahkan pencapaian. Tetapi kita melihat Allah ini menyatakan kekuatannya bukan dalam kekuatan manusia, tetapi dalam kelemahan manusia. Itu berbeda sekali. Dan Paulus itu mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Ia menerima penglihatan dan penyataan dari Allah di ayat yang belum kita baca. Di ayat pertama sampai ke-6 di mana Rasul Paulus memperoleh penglihatan dari Allah. Lalu tapi justru diberi duri dalam daging. Di ayat 7 sampai ke-10. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang dimana Rasul Paulus
dia percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diubah Tuhan, lalu apa yang dia lakukan? Dia memberitakan apa yang ia sudah peroleh dari Tuhan itu sendiri. Sehingga apapun konsekuensi yang dia terima, dia tetap lakukan. Dia tidak mundur. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari pada bagian ini. Kita melihat dulu latar belakang konteks dari pembacaan yang kita baca. Di mana Bapak Ibu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk membela kerasulannya yang diragukan oleh sebagian jemaat di Korintus pada masa itu. Lalu juga Paulus di sini dia menekankan bahwa pelayanan yang sejati itu bukan ditandai oleh kehebatan manusia. Bukan oleh kehebatan manusia, tapi oleh kasih karunia. Kasih karunia dan kuasa Allah yang bekerja dalam kelemahan manusia. Di dalam keterbatasan manusia ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Seperti kalau kita melihat para tokoh Alkitab, yang dimana Daud yang adalah seorang gembala kambing domba, yang tidak memiliki pengalaman dalam peperangan. Pada saat dia menghadap Goliat, apakah dengan kekuatannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri? Tidak Bapak Ibu, tetapi dengan kekuatan Allah. Sehingga dia dapat mengalahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam berbagai tantangan yang ia hadapi meskipun nyawa taruhannya. Meskipun Tuhan tolong ataupun tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang dimana setiap pribadi orang percaya lemah di dalam berbagai hal. Banyak tantangan demi tantangan yang bisa membuat mereka undur dari pekerjaan Tuhan. Undur dari kepercayaan mereka di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat eksposisi dari ayat ke-7 sampai ke-10. Apa yang dapat kita pelajari? Kita melihat di ayat ke-10 duri dalam daging. Ini merupakan sebuah alat didikan dari Tuhan. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, yaitu skolop, yang artinya adalah duri besar. Dan ini bisa berarti bahwa penderitaan fisik atau pergumulan batin yang dialami oleh Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus pada saat dia memberitakan Injil itu bukan lancar-lancar saja Bapak Ibu. Tetapi ada penderitaan-penderitaan baik secara psikologis, dia diancam, bahkan mau dibunuh. Bahkan dia terlontang-lantung di laut, lapar, haus, dia berpuasa dan berbagai macam hal-hal penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Lalu kita melihat ada tujuan Allah di dalam hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada Rasul Paulus. Tujuannya adalah supaya aku jangan meninggikan diri. Meskipun Rasul Paulus luar biasa dipakai Tuhan mengadakan mujizat dan lain sebagainya, mendapatkan penglihatan-penglihatan, bisa saja dia menyombongkan diri bahwa ini pekerjaan yang saya lakukan. Ini karena saya jemaat Korintus bisa percaya kepada Tuhan. Ini jemaat Efesus dan jemaat-jemaat yang lainnya. Yang kita baca di dalam perjanjian baru. Banyak sekali surat dari Rasul Paulus di berbagai tempat-tempat di mana dia memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa tujuannya supaya aku jangan meninggikan diri. Allah memakai penderitaan untuk menjaga Paulus tetap rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan, bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi juga kepada diri kita semua. Amin. Kepada diri kita semua. Mungkin pada saat kita bersaksi memberitakan Injil, lalu ada orang yang menerima Yesus karena kesaksian kita, karena pertolongan kita. Jangan sombong. Tetapi biarlah itu menjadi kesaksian dan meninggikan Tuhan. Tuhan yang senternya, bukan kita. Wah itu karena saya, wah segala macam. Tetapi tidak, itu karena Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Ia berkata dalam bahasa Indonesia, translate-nya, Tuhan akan menjaga anak-anaknya. Tuhan akan menjaga anak-anaknya tetap rendah hati, bahkan ketika mengalami kesengsaraan bila perlu. Tetap rendah hati, itu yang Tuhan inginkan. Jangan tinggi, jangan sombong, jangan karena saya.
itu bisa maju, itu bisa berubah. Tetapi semua karena anugerah, pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memakai pribadi kita untuk melakukan tugas tanggung jawab. Jangan sampai kesombongan rohani itu menghancurkan berkat yang Tuhan sudah berikan. Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, baik melalui gereja, lembaga, yayasan, kantor, bahkan berbagai hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa aplikasi di bagian ini. Kadang Tuhan membiarkan penderitaan agar kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Itu yang Tuhan inginkan. Seberapapun pengalaman kita bersama dengan Tuhan, jangan kita sombong rohani. Amin. Jangan sombong rohani. Tetapi biarlah kita memuliakan Tuhan, menunjukkan kerendahan hati kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang percaya. Sehingga orang pada saat mendengar bukan menonjolkan diri kita, tetapi menonjolkan ini karena Tuhan. Sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan, orang lain bisa termotivasi, orang lain bisa diberkati dan mereka semangat dan spiritual mereka boleh dibangun melalui kesaksian hidup kita. Kita melihat di ayat ke-8 berkaitan dengan permohonan Paulus. Paulus memohon kepada Tuhan dengan berbagai hal, tantangan, rintangan, tekanan-tekanan yang ia hadapi. Ia memandang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami penderitaan secara fisik, kelemahan, sakit penyakit, masalah silih berganti terus menerpa hidup kita, kita pasti akan memandang kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menolong, memberkati, memberi hikmat, beri jalan keluar. Itu yang kita inginkan. Ayat ke-8 permohonan Paulus dan jawabannya tidak sesuai harapan. Ayat 8 berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kata 3 kali, ini bentuk ekspresi intensitas doa, bukan jumlah literal. Bukan jumlah literal. Wah, saya sudah berdoa atas sakit penyakit saya hari ini. Lalu besok saya berdoa lagi 2 kali. Besok lagi saya berdoa lagi 3 kali. Wah, ini sudah 3 kali. Saya tidak mau berdoa lagi, kayaknya Tuhan tidak mendengar doa saya. Ini bukan literal, bukan berkaitan dengan angka. Kita melihat pada bagian ini adalah bentuk ekspresi intensitas doa daripada Rasul Paulus untuk meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan dalam menghadapi tekanan-tekanan, tantangan, bahkan ancamannya itu adalah nyawa. Coba kita bayangkan pada saat kita memberitakan kabar keselamatan Injil Kristus itu sendiri kepada orang lain. Lalu ada orang lain yang mengancam, kalau kamu lewat sini, kalau saya ketemu kamu, saya bunuh kamu. Nah, secara manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita akan ngerasa takut. Kita akan was-was, jangan-jangan nanti saya lewat di suatu tempat, ada utusan dari orang-orang jahat ini yang menghantam saya. Nah, apalagi Rasul Paulus. Pada masa itu bukan orang-orang yang menerima Injil, lalu mereka percaya kepada Tuhan semua, tidak. Ada sebagian orang-orang yang menolak, tidak percaya akan Kristus yang adalah Mesias, yang diurapi ataupun Tuhan. Jadi tantangannya cukup besar. Dan dengan kekuatan Injil itulah yang menyelamatkan dan memberi hikmat bagi setiap pribadi, lepas pribadi. Paulus memohon dilepaskan, namun tidak mencabut penderitaan itu. Aplikasinya di bagian ini, tidak semua doa Bapak Ibu, tidak semua doa kita dijawab dengan kelegaan. Kita maunya jawabannya wah kelegaan, kepuasan dari diri kita. Mau sembuh Tuhan, Tuhan saya mau begini-begini, kita seolah-olah mengatur Tuhan. Tetapi ternyata di balik segala hal yang Tuhan izinkan ada maksud Tuhan. Meskipun Tuhan tidak jawab, meskipun tidak sembuh, biarlah kita mempermuliakan nama Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Meskipun Tuhan tidak tolong mereka di dalam perapian, dan bisa saja nyawa mereka melayang pada saat itu, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan.
Dan bila hal yang sama juga berlaku bagi kita. Meskipun saya nggak sembuh, meskipun saya mengalami kegagalan, tapi saya tetap memuji Tuhan, saya tetap bersyukur. Karena Tesalonika berkata tetaplah bersyukur, berdoa, bersukacita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua doa kita dijawab dengan kelegaan. Kadang Tuhan menjawab dengan kasih karunia-Nya, itu sudah cukup. Kasih karunia itu sudah cukup. Seberapa banyak orang-orang dari tim pengembalaan mengunjungi rumah sakit, harapannya adalah kesembuhan. Bahkan beberapa hari yang lalu pada saat saya melayani anak melinau yang cukup parah sakitnya, komplikasi, dan dia masih muda. Dia diberi suatu pekerjaan yang cukup baik, tetapi dia mengalami sakit dikarenakan penyebab faktor-faktor di mana dia tidak menjaga pola hidup dengan baik, bahkan melakukan tindakan-tindakan dosa. Dan dia berkata kepada saya, "Bapak, saya mau bertobat. Jikalau Tuhan memberi saya kesembuhan, saya mau memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Bahkan lebih-lebih saya berjanji kepada Tuhan, saya tidak mau sentuh-sentuh lagi alkohol, saya tidak mau lagi sentuh-sentuh perempuan segala macam." Nah Bapak Ibu, apakah pada saat kita mengalami penderitaan seperti itu baru kita mau mengungkapkan pada bagian itu? Kita yang masih sehat bugar, yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan yang adalah anugerah Tuhan, mari kita pergunakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Mungkin di rumah tangga kita selaku sebagai papa mama belum menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Mungkin perkataan tingkah laku kita masih bisa jadi sandungan bagi mereka. Atau mungkin kita sebagai anak yang selalu melawan orang tua dan tidak taat. Bahkan juga mungkin biaya-biaya dalam perkuliahan kita pakai dengan untuk hal-hal lain. Saya tidak tahu akan hal itu. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Lalu kita mempelajari di ayat ke-9 Bapak Ibu. Jawaban ilahi, yaitu kasih karunia yang cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, menjadi perfect. Kita melihat kata cukup. Kata cukup adalah arke, artinya cukup secara penuh. Cukup secara penuh. Kita harus menerima pada bagian itu. Memadai untuk mencukupi baik kebutuhan rohani dan jasmani kita. Itu berkaitan dengan kata cukup. Lalu kita melihat berkaitan dengan kata kuasa Allah itu menjadi sempurna. Teletai. Bukan berarti Allah menjadi kuat. Allah adalah sumber kekuatan. Tapi kuasanya tercermin dengan jelas ketika manusia sadar akan ketidakberdayaannya. Akan keterbatasannya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam toko Alkitab kita melihat dari PL sampai ke PB, di mana mereka luar biasa itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan juga yang memberi hikmat kepada manusia. Tuhan memberi kekuatan bahkan jalan keluar bagi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu berlaku bagi kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh John Stott? John Stott berkata, paradok kehidupan Kristen adalah bahwa kita menjadi paling kuat ketika kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita lemah tanpa Tuhan. Amin. Kita lemah tanpa Tuhan. Itu berarti kita tidak diajarkan untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kekuatan Allah. Seperti Daud menghadap bangsa Filistin. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Cara apa yang harus saya lakukan? Metode apa yang Tuhan mau beri? Daud mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga Daud, bangsa Israel, menang melawan orang Filistin. Lalu di bagian kedua, hal yang sama pun juga berlaku.
pada saat dia menghadap orang Filistin lagi. Seharusnya dia sudah punya pengalaman yang pertama. Tetapi dia juga bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi jawaban dan strategi yang berbeda. Dan bagian ini mengajarkan kepada kita meskipun kita mengalami berbagai sakit, penyakit, masalah yang mungkin masalahnya sama. Jangan lupa belajar dari Daud untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita banyak relasi yang bisa mensupport dan membantu kita. Tanya sama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber hikmah, Tuhan sumber jawaban. Kapan saja Tuhan mau jawab, kapan saja Tuhan mau beri kesembuhan itu bisa. Tetapi terkadang Tuhan izinkan proses-proses yang berbeda-beda dari setiap diri kita masing-masing. Dan kita meyakini bahwa nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan jikalau Tuhan yang menghendaki. Ayub pun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita melihat ending dari kehidupan Ayub. Seperti firman Tuhan di dalam Ayub pertama, dia adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dia orang yang kaya di tanah Uz. Meskipun dia mengalami penderitaan secara psikologis, harta-harta hilang, habis. Bahkan anak-anak yang dikasihi meninggal, itu pukulan yang sangat telak sekali Bapak Ibu. Tetapi dia terus memandang kepada Tuhan dan meminta ampun atas segala apa yang dia ucapkan kepada Tuhan. Dengan keterbatasan dia sebagai manusia biasa. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu berlaku bagi hidup kita. Aplikasinya, dalam kelemahan kita mengalami kuasa Kristus itu secara nyata. Amin. Dari kelemahan-kelemahan yang kita alami, dari hal-hal yang Tuhan izinkan, masalah, sakit, penyakit, bahkan berbagai hal, bila kuasa Tuhan dinyatakan pada saat kita bergantung kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksud Tuhan? Saya sudah hidup di dalam Tuhan, kok Tuhan tidak jawab-jawab doa saya? Wah, padahal saya sudah mengundang hamba Tuhan, padahal saya sudah setiap hari berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, kok Tuhan belum kasih tanda-tanda ya? Minta pertolongan Tuhan, terus menerus, jangan berhenti. Meskipun sudah dilakukan berkali-kali, meskipun sudah berbulan-bulan, meskipun sudah bertahun-tahun, tetap memandang kepada Tuhan, minta pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kita meyakini bahwa Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan akan memandang kepada Tuhan bahwa di balik persoalan yang saya alami, di balik sakit penyakit yang saya alami, ada kebaikan Tuhan. Amin. Ada kebaikan Tuhan. Di dalam kegagalan pun ada kebaikan Tuhan. Bukan hanya di dalam keberhasilan, kesehatan, bahkan kesuksesan yang kita alami pribadi bahkan keluarga. Hal yang tidak menyenangkan itu mengajar kita supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Kita menjadi anak-anak yang dihajar oleh Tuhan, yang diperbaharui Tuhan, yang dimurnikan Tuhan melalui berbagai peristiwa dan keadaan yang kita alami. Selanjutnya di ayat ke-10, kemegahan dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Terlihat kata ini kayak tidak konsisten. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Seperti apa itu? Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak hanya menerima kelemahan, tapi bermegah di dalamnya. Dia menerima kelemahan segala sesuatu yang dia alami. Dia menerima semua karena itu semua proses dari Tuhan. Seberapa banyak orang yang tidak menerima akan hal-hal yang dia alami. Sehingga apa yang terjadi dia meninggalkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan papa mama keluarga. Yang dimana mereka gak takut Tuhan. Sehingga ya ginilah saya. Hidup gak karuan dan jauh dari Tuhan. Tanpa mau mengoreksi diri secara pribadi. Tanpa mau menerima dan belajar dari segala hal yang Tuhan izinkan. Kata bermegah di sini eudokeo. Artinya aku senang dengan sepenuh hati. Senang dengan sepenuh hati berarti kita menerima atas hal-hal yang Tuhan izinkan. Kita mau belajar
dari proses-proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita nggak diproses oleh Tuhan, kita tidak akan bisa dewasa. Kalau jalan kita lurus saja, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, langsung sembuh. Pada saat kita mengalami masalah, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat, langsung Tuhan jawab saat itu pula. Kita nggak akan bisa semakin gagah, semakin profesional, semakin tangguh dan kuat. Kita akan lemah. Pada saat ada masalah yang lain lagi, kita akan jatuh. Maka daripada itu, mari kita terus memandang kepada Tuhan, terus menerima segala sesuatu dan belajar apa maksud Tuhan di balik segala sesuatu itu. Kelemahan bukan penghalang bagi kuasa Allah, melainkan wadah. Wadah bagi kuasa itu untuk bekerja. Mari kita melihat bagan perbandingan berkaitan dengan kuasa manusia versus kuasa Allah. Kita melihat ada aspek kuasa manusia dan kuasa Allah dalam kelemahan. Ada perbandingannya, dan perbandingan ini jauh sekali Bapak Ibu. Sumbernya adalah berkaitan dengan kuasa manusia itu kepada diri sendiri. Diri sendiri. Kekuatan diri sendiri, egosentris. Merasa bahwa saya mampu tanpa Tuhan. Saya sudah pengalaman. Saya banyak relasi. Membuat diri kita menjadi sombong. Merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Merasa bahwa kita sanggup mengerjakan semuanya tanpa melibatkan orang lain. Dan kalau kita melihat kuasa Allah dalam kelemahan bagi orang percaya, ini menunjukkan kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah Tuhan di dalam hal yang kita alami. Lalu tujuannya apa? Tujuannya kalau melihat kuasa manusia itu kemuliaan secara pribadi. Yang dijunjung tinggi diri sendiri. Institusi, gereja dan lain sebagainya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau kuasa Allah dalam kelemahan, itu kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus ditinggikan, dinyatakan. Orang diberkati. Orang bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hal-hal yang Tuhan izinkan. Lalu respon terhadap kelemahan. Terkadang kita menolak, bahkan menyembunyikan, dan seolah-olah itu menjadi aib bagi segala hal yang kita alami. Tetapi kuasa Allah dalam kelemahan itu kita menerima segala sesuatu, kita belajar dari segala sesuatu, bahwa di balik segala sesuatu ada hal-hal yang mau Tuhan ajar bagi diri kita. Kita menerima, bahkan bermegah itu di dalam Tuhan. Apa maksud Tuhan melalui hal yang Tuhan izinkan ini? Apakah saya orang yang tidak sabar sehingga Tuhan mengizinkan orang-orang yang buat saya jengkel setiap hari, yang membuat saya untuk berkata-kata kotor ataupun hal-hal lain? Lalu hasilnya apa? Kuasa manusia itu keterbatasan, lalu kesombongan. Tetapi kuasa Allah dalam kelemahan itu kekuatan rohani, spiritual kita boleh dibangun dan kita menunjukkan kerendahan hati. Tidak sombong meskipun kita memberitakan Injil, ada orang yang percaya, kita melakukan atau berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan, lalu pekerjaan Tuhan itu berhasil, sukses, berjalan dengan baik. Itu semua karena Tuhan dan kita terus rendah hati seperti padi yang semakin berisi, itu semakin menunduk. Bukan sombong karena saya segala sesuatu yang kita sudah capai, segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Tetapi kita menunjukkan kerendahan hati. Lalu kita melihat kesimpulan dan aplikasi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, Allah tidak selalu menghilangkan penderitaan. Tidak selalu menghilangkan penderitaan. Tetapi selalu menyediakan kasih karunia yang cukup. Yang kedua, kelemahan bukan hambatan untuk dipakai Tuhan. Tetapi justru menjadi saluran kuasa Allah. Dari kelemahan kita lah kuasa Tuhan dinyatakan karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan malu dengan kelemahan. Terima itu. Serahkan itu kepada Tuhan dan lihat
bagaimana Tuhan akan bekerja dari keterbatasan kita. Dari apa-apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan dan lakukan. Terakhir sebelum berdoa, referensi ayat pendukung bagi kita atau pendorong untuk kita mengingat kebenaran firman Tuhan. Yesaya berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu Tuhan, beri kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sumbernya juga Tuhan. Ibrani 11:34, dari kelemahan telah menjadi kuat. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang mengubah perspektif dari kelemahan sebagai beban menjadi kelemahan itu sebagai berkat. Jadi berbeda sekali. Kelemahan sebagai beban menjadi kelemahan sebagai berkat dari Tuhan. Karena di sanalah kuasa Kristus tinggal dan bekerja atas diri kita secara personal. Mari kita baca di bagian akhir yang kata sebab 1, 2, 3. Puji Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah yang empunya firman pada pagi hari ini. Kami dapat belajar banyak melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi ajar kami juga untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat, pertolongan, kekuatan untuk mengerjakan segala bagian kami. Apapun tantangan, cobaan, rintangan, berbagai penderitaan-penderitaan yang kami alami, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa dari kelemahan kamilah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan langsung kepada sakramen pembaptisan kudus. Saya mempersilakan untuk para peserta baptisan untuk maju ke depan. Ada 7 orang. Silakan menghadap jemaat, baris di sini. Baris. Saya mempersilakan untuk tim pengembalaan dan BPJ juga untuk maju ke depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 7 calon baptisan pada kesempatan pagi hari ini yang berdiri di hadapan kita. Mereka sudah mengikuti pembelajaran katekisasi baptis oleh tim pengembalaan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyaksikan untuk sakramen baptisan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami pertaruhkan untuk sakramen baptis kudus dari awal, pertengahan hingga pada berakhir. Kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saudara-saudara kita yang berdiri pada pagi hari ini dibaptis, saya akan membacakan dasar firman Tuhan mengenai pelaksanaan baptisan pada pagi hari ini.
Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai ke 13 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Markus 16, 15 dan 16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kisah Para Rasul 2 ayat 3-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pertanyaan penting untuk calon baptis pada kesempatan pagi hari ini. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar dari pelaksanaan sakramen baptisan kudus, apakah saudara-saudara sungguh percaya dan telah menerima serta mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, serta benar-benar telah bertobat dari dosa-dosamu? Apa jawabnya? Percaya? Ya, puji Tuhan. Di pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan dipersatukan dalam tubuh Kristus, serta sepanjang kehidupanmu akan senantiasa setia kepada Allah, melayani Dia, dan menjadi saksi bagi Kristus? Apakah bersedia? Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengakuan serta janji yang telah saudara-saudara kita nyatakan dan ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat GKI Siloam Tarakan, maka pada hari ini saudara-saudara kita akan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan ambil tempat. Jemaat Tuhan, sementara pembaptisan dilakukan, laksanakan kita mengangkat pujian yang mengatakan haleluya.
Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Ada 7
orang yang telah memberi diri mereka dibaptis pada hari ini sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi pengikut Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati pertumbuhan iman dari ketujuh saudara-saudari kami ini, agar lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur upacara baptisan kudus boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, baptisan kudus boleh terlaksana dengan baik. Dan kesempatan selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Jemaat Siloam. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan berkat Tuhan. Syafaat kepada Pak Otnel, kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, di sini saya akan membaca saudara-saudara kita yang sedang berulang tahun di minggu yang telah lewat. Jika pada pagi hari ini hadir, dipersilakan untuk berdiri sejenak. Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran yang pertama, Evangelis Apriati Susanti, David Jaha, Rabar Aprianto, Liana Aura Farista Kristiana, Eden G. Balang, Adrian Soan Sakaria, Suleman Sawen, Merlinda Surang, Isto,
Aprilia Kristiani Dewi Salvia Moi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun dan memberkati hidup kami semua. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini atas perlindungan Tuhan buat kami semua. Di minggu yang telah lewat ini, Tuhan tentunya telah menolong baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan dan hidupan kami semua yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Pada saat ini juga kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kasih setia-Mu, di mana minggu yang lalu ini ada beberapa anggota jemaat kami yang sedang berulang tahun kelahiran. Bapa, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan mereka. Dan dengan bertambahnya usia yang Tuhan telah berikan kepada mereka, tentunya mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Berkati pula pekerjaan, pendidikan, rumah tangga mereka, sehingga kasih Tuhan selalu melindungi dan menuntun kehidupan mereka ke depannya. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat utusan misi Jemaat Siloam Tarakan, Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, Pendeta Novi Trivina, Pendeta Herlina, Evangelis Trista, Evangelis Arianto Tose, Evangelis Bayauhang, Evangelis Lirin, Vikaris Sintike Lubang, Pendeta Wilson, dan Vikaris Novel Daniel. Kami pertaruhkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi semua hamba-Mu ini dimanapun mereka berada saat ini, baik dalam pelayanan dan pemberitaan Injil-Mu. Dan bagi keluarga mereka tentunya Tuhan juga memberkati dengan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu atas mereka agar mereka saling membantu dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sendiri maupun yang sedang berada di rumah sakit pada saat ini. Secara khusus buat saudara kami, Ropina, Daniel Yesaya, Eden Usat, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Nonce Acang, Efra Pransena, Nurlita Daniel, Nomi Pandin, Trivina, Martina Pangeran, Roslen Labo, Yohana, Suharja, Esther Yohana Hadam, Maria Rinius, Ahim Cindaya, Martin Udau, dan Darin Elisa Emanuela. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan dapat memberikan kesembuhan buat mereka dari penyakit yang mereka derita saat ini. Kuasa yang hanya dari Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita. Berkati juga obat yang mereka minum, serta juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden dan seluruh jajarannya, TNI dan Polri. Mari kiranya Tuhan memberi kemampuan untuk mereka, dan anugerahkanlah mereka hikmat kebijakan yang hanya dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi lembaga pelayanan, utusan misi, Yayasan Pintu, Kartidaya, Kalam Hidup, dan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan melalui lembaga yang Tuhan berikan kepada mereka, tentunya ini dapat berjalan dengan tuntunan dan segala sesuatu yang mereka programkan ke depan, ini dapat berjalan dengan baik. Berilah kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada mereka dalam memberitakan Injil Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan untuk membantu pelayanan-Mu di dalam gereja kami, maupun yang di luar gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum memberi. Bagi badan pengurus jemaat yang mengelola kawan ini, Tuhan juga memberkati agar berguna bagi jemaat kami dan jemaat luar. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat yang kami sampaikan kepada Bapa di surga.
Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya informasi dari Sekretaris Jemaat. Salam. Ya, selamat siang Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu kembali, ya, berkumpul bersama-sama beribadah di ibadah raya kedua pada siang hari ini. Senang bisa bertemu, melihat Bapak Ibu bisa beribadah di Jemaat GKI Siloam. Ya mungkin kesempatan ini juga saya melihat sih banyak wajah-wajah baru ya. Banyak wajah-wajah yang kayaknya asing bagi saya. Mungkin bisa Bapak Ibu mungkin saat ini sedang ya datang ke Tarakan, ya, beribadah bersama-sama. Mungkin bisa berdiri sejenak di tempat, ya, agar bisa dilihat jemaat juga. Silakan Bapak Ibu. Yang mungkin pertama kali beribadah di sini juga, silakan. Wah, ini malu-malu nih, karena kita memang, ya ada, betul. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk kedatangannya. Ya kami senang bisa bertemu. Ya, dan mungkin nanti masih berada di Kota Tarakan, kemudian singgah. Ya, silakan hadir ya, bersama-sama dengan Jemaat Siloam. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak juga ya untuk tim pelayanan yang sudah mengambil bagian hari ini. Luar biasa, ini kebanyakan ibu-ibu tadi dari WL, ya, singer, kemudian gadis-gadis lagi di depan ya membawakan tamborin untuk kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk PKRS Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Dan kami juga mengucapkan selamat juga untuk anak-anak ya saudara-saudari yang sudah dibaptis hari ini. Ya ini adalah awal perjalanan iman saudara-saudari ya, dan kiranya Tuhan menolong juga ya dalam mencari jati diri, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Ya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Ya. Saya tidak akan mengulang kembali informasi yang sudah di-share di grup ya di e-bulletin. Ada informasi pelayanan minggu depan bagi Bapak Ibu saudara yang sudah tercantum namanya, kemudian memberi diri untuk pelayanan, silakan mempersiapkan diri. Kemudian untuk ibadah kelompok doa, ini ibadah kelompok doa hari Kamis, kita akan beribadah bersama-sama ya di hari Kamis dalam rangkaian ibadah malam Getsemani. Lalu ada informasi tambahan, ini mengundang mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah doa Siloam atau doa puasa yang akan dilaksanakan hari Rabu. Ya, hari Rabu pukul 19 ya, atau pukul 7 malam di Gedung Siloam. Ya, ini dalam rangkaian kegiatan doa untuk kegiatan Rakernas keempat yang akan dilaksanakan di Tarakan pada 22 sampai 25 April mendatang. Nah, dan terkait ini juga disampaikan kepada seluruh panitia Rakernas 4, setelah ibadah ini selesai silakan bertahan sebentar. Kemudian minggu depan, Bapak Ibu, minggu depan ada aksi dana serentak. Aksi dana serentak ini untuk membantu GKI Jemaat Tiberias Juata Laut. Ya kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri ya untuk bisa memberi yang terbaik ya untuk pelayanan aksi dana ini. Kemudian ada presentasi penyampaian dari Panitia Hari Besar Kristen PHBK GKI Jemaat Siloam terkait dengan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Dan pada kesempatan ini saya akan persilakan kepada panitia, dan setelah berakhir presentasi ini maka berakhir pula informasi untuk kita hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Masih semangat ya? Pasti masih semangat. Yes, kalau saya yang berdiri pasti ada yes-nya di depan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari panitia. Saya hanya menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam minggu ke depan ini berhubungan dengan kegiatan ibadah
dari panitia gereja menyampaikan untuk tanggal 17 April kita akan adakan ibadah malam Getsemani yang akan dilaksanakan pada jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini, akan dilayani oleh tim perkarya yang bertugas dalam tim pelayanan agar mempersiapkan diri dalam pelayanan tersebut, dan akan dilaksanakan atau sebagai pembicara pada saat tersebut adalah Sekretaris Umum dari pusat. Ya, mohon kehadiran kita semua jemaat GKI Siloam boleh hadir bersama-sama dalam ibadah malam Getsemani pada tanggal 17 April, yaitu hari Kamis, dan seluruh kelompok doa ditiadakan bergabung bersama-sama di tempat ini. Dan yang kedua, tanggal 18 April hari Jumat akan diadakan Jumat Agung, ibadah Jumat Agung, dan hari Jumat Agung ini spesial juga di tahun ini akan dilaksanakan jam 6 pagi ya. Jadi ingat ya, jam 6 pagi subuh-subuh dari rumah boleh datang bersama-sama di tempat ini. Luar biasa kesempatannya jika saya dan saudara bisa hadir pada saat itu untuk mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh tim pelayanan dari Perkawan. Mohon kesiapan buat kita semua untuk boleh hadir bersama-sama. Teristimewa bagi tim pelayanan boleh hadir bersama-sama, boleh tepat waktu. Karena itu memang butuh perjuangan, karena subuh-subuh kita sudah harus bangun mempersiapkan diri. Semangat buat Perkawan. Dan pada hari itu juga kita tetap memakai warna gelap ya, warna gelap. Pokoknya gelap ya, hitam dan abu-abu gelap masih menyangkut ya, coklat masih menyangkut. Dan pada 18 itu juga jam 3 sore akan diadakan seminar keluarga pasutri ya, seminar keluarga pasangan suami istri pada hari Jumat jam 3 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Frans sebagai gembala kita dan Ibu Seri. Mohon semua jemaat yang mempunyai pasangan, yang masih mempunyai pasangan hidup, baik yang senior maupun yang junior, hadir bersama-sama di tempat ini pada tanggal 18 hari Jumat jam 3 sore. Kehadiran Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri tentunya sangat luar biasa. Ini kesempatan yang baik. Boleh kita belajar bersama-sama tentang kehidupan keluarga Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Itu ya, mohon perhatiannya karena ini akan berlaku dalam minggu ini ya. Dan untuk hari Minggu kita kembali ibadah seperti biasa, memakai baju terang benderang karena Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih buat penyampaian dari kami sebagai panitia. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Semua boleh hadir bersama-sama dan melakukan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, hanya melengkapi pengumuman yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Jemaat. Hari Rabu itu ada doa puasa. Kami dari seksi doa untuk panitia Rakernas mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam doa puasa. Dan kita mulai jam 9 Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hari kita akan berpuasa untuk kegiatan besar yang akan kita laksanakan di Kota Tarakan. Ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Jadi ini akan bergabung dengan doa puasa yang ada di Siloam juga. Jadi silakan hadir, kita berdoa bersama-sama untuk semua pelayanan yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan di Kota Tarakan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk semua informasi yang sudah kita dengar dan kita harap seluruh jemaat bisa mengikuti atau menghadiri setiap kegiatan yang telah disampaikan. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita selama seminggu. Namun
Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita. Ingat akan nama Yesus kemanapun kita pergi. Silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami bersyukur boleh beribadah berbakti kepada Tuhan bersama-sama. Bapa, kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan hanya memuliakan nama Tuhan saja. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk datang beribadah, kiranya segala berkat-berkat Tuhan juga dicurahkan dalam kehidupan kami. Sepekan ke depan dalam aktivitas masing-masing orang, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa itu, pimpinan, penyertaan, serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan, baik di dalam pekerjaan masing-masing jemaatmu, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak kami dan perkuliahan mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang mungkin hanya ada di rumah dalam keseharian mereka. Segala sesuatunya boleh dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dan jaga serta lindungi jemaatmu dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Agar kami semua boleh tiba di rumah dengan selamat, Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan pulanglah, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, membawa kita semua yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon
kita selesai, selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.